Tanggal 21 Juli 2026, DPR resmi mengesahkan undang-undang yang akan merubah Bali jadi pusat keuangan internasional, disamakan dengan Dubai dan juga Singapura. Nah, jujur ya Sobat Jiwa, saya sendiri dengarnya sebenarnya kurang enak. Kenapa? Bukan karena saya nggak mau Bali itu tambah maju ya, tapi justru malah sebaliknya. Kemajuan itu perlu dibarengi dengan fondasi keseimbangan. Dengan melihat kondisi Bali saat ini, yang sudah cukup kewalahan dengan kemacetan, gelombang pendatang, dan juga krisis air, mau ditambah sebesar apa lagi coba beban di Pulau Bali ini? Lewat video ini saya pengen bahas, apa sih sebenarnya yang dipertaruhkan di sini? Karena ini bukan cuma soal Bali, ini soal sesuatu yang jauh lebih dekat ke identitas kita sebagai orang Indonesia. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia, penuh makna. Sobat Jiwa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe, dan kamu juga bisa join membership Langkah Jiwa, di mana kamu bisa mendapatkan banyak materi, spiritualitas praktis, dan juga audio meditasi. Ingat juga untuk follow akun Instagram Langkah Jiwa, @langkahjiwaofficial. Dan yang terakhir, jangan lupa klik link belanja yang ada di video ini, supaya kamu bisa membantu channel Langkah Jiwa semakin baik dan terus bertumbuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang ada di sini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke pembahasan materi di video hari ini. Sobat Jiwa, perjalanan Bali untuk menjadi salah satu destinasi wisata favorit di dunia sebenarnya nggak mudah. Nah, sebelum masuk ke masalahnya, saya pengen mengajak kalian semua dulu untuk melihat lebih dalam gimana Pulau Bali bisa bertahan kemudian bangkit menghadapi semua gelombang krisis yang pernah terjadi. Kita akan mundur dulu ke satu titik yang jarang dibahas mungkin, yaitu di awal abad ke-20, di mana Bali masih berada di bawah bayang-bayang kolonialisme Belanda. Nah, Sobat Jiwa, kalau kamu perhatikan di daerah-daerah yang dijadikan pusat pemerintahan Hindia Belanda, itu banyak sekali jejak peninggalan Belanda. Ya nggak? Salah satunya adalah arsitektur bangunan. Nah, kamu bisa lihat mulai dari Jakarta, Semarang, Surabaya, mereka semua itu punya kota tua yang banyak banget sekali gedung Belanda. Nah, terus kalau misalnya kamu datang ke Bandung, banyak kompleks jalan yang isinya adalah gedung-gedung bergaya Belanda. Nah, kalau Bali ini beda Sobat Jiwa. Di pulau ini, arsitektur khas Nusantara justru malah dilestarikan oleh Belanda. Kok bisa? Di awal abad ke-20, Belanda sempat dikecam oleh dunia internasional. Bahkan dikecam juga sama rakyat Belanda itu sendiri. Akibat adanya ekspansi militer besar-besaran yang sangat kejam terjadi di Nusantara, yaitu penaklukan Lombok di tahun 1894 dan pembantaian dalam tragedi Puputan di Bali yang terjadi di Badung dan Tabanan di tahun 1906 dan Kelungkung di tahun 1908. Media-media Eropa dan juga para politisi Belanda waktu itu sempat mengecam keras pemerintah kolonial karena aksi militer tersebut dianggap sangat biadab karena menumpahkan darah rakyat sipil dan juga mencederai nilai kemanusiaan. Kecaman-kecaman inilah yang membuat pemerintah Belanda akhirnya keteteran. Sampai Ratu Wilhelmina, yaitu Ratu Belanda pada zaman itu, mengumumkan politik etis. Nah, untuk pengalian isu dan juga untuk meredam kecaman, Belanda mempromosikan Bali sebagai surga destinasi wisata yang damai, eksotis, dan juga magis. Dan mereka berhasil menciptakan image bahwa Bali adalah surga ketenangan. Yang sampai akhirnya perhatian dunia teralihkan dari kekejaman politik yang terjadi di tanah Bali. Gelombang kedua krisis terjadi di tahun 1965, di mana Bali jadi salah satu titik paling keras dan juga berdarah dalam tragedi nasional di tahun itu. Di dalam rencana penggulingan Soekarno di tahun tersebut, banyak sekali terdapat propaganda dan penyebaran narasi yang membawa Bali ke dalam konflik besar nasional. Kehadiran salah satu pasukan khusus RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo ke Bali itu membawa pola operasi penumpasan yang sama yang kayak terjadi di Pulau Jawa. Mereka tidak berjalan sendiri, malah menghasut dan juga mengorganisasi massa lokal dan juga memberikan daftar target serta memprovokasi warga untuk terlibat lebih jauh lagi dalam konflik kepentingan mereka. Dampaknya apa? Perekonomian lokal itu jadi hancur. Nah, buat kalian Sobat Jiwa yang belum nonton video Langkah Jiwa tentang sepak terjang elit global di Indonesia, kamu bisa klik link video ini atau kamu bisa cari juga linknya di kolom deskripsi. Di video ini kamu akan paham gimana pengaruh elit global berdampak pada pergantian kekuasaan di Indonesia, yang akhirnya juga berdampak pada konflik 1965 yang membawa Bali pada konflik dan krisis besar.
Nah, setelah kekuasaan berganti, pemerintah mulai membangun ekonomi Bali dengan kembali mempromosikan pariwisatanya. Bali dibangun, tapi kali ini lewat investasi modal asing yang di era pemerintahan Orde Baru saat itu sangat terbuka lebar kesempatannya. Dan akhirnya Nusa Dua dibangun lewat rencana induk konsultan asing sengaja dipisahkan dari desa-desa yang ada di sekitarnya. Tahun 1969 hanya ada 11.000 turis yang masuk ke Bali dalam satu tahun. Tapi 4 dekade kemudian, di tahun 2008, angkanya tembus 2 juta lebih Sobat Jiwa. Dari belasan ribu jadi jutaan. Dan di balik angka pertumbuhan itu, Bali pelan-pelan kehilangan pilihan lain. Semua taruhan ekonominya ditumpuk di satu aspek, yaitu pariwisata. Lanjut ke gelombang krisis berikutnya. Setelah runtuhnya Soeharto, Indonesia sedang berada di masa paling rentan, di mana kita dijadikan bahan eksperimen psikologi massal lewat narasi media. Nah, jadi buat Sobat Jiwa semua, jangan lupa untuk nonton video yang tadi ya, Jejak Elit Global di Indonesia. Nah, dari situ, nanti kalian akan ketemu benang merahnya. Di masa itu, kebebasan pers, media, dan juga kebebasan rakyat untuk beropini sedang disibukkan oleh banyak pengalihan isu. Biar apa? Biar pemodal asing besar bebas keluar masuk Nusantara, mengatur sumber daya alam, mengatur kebijakan strategis, dan juga mengatur arah masa depan bangsa Indonesia. Di tengah kesibukan itu, Bali dihantam satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarahnya, yaitu bom Bali pertama pada 12 Oktober 2002, dan disusul kemudian oleh bom Bali kedua di tahun 2005. Malam itu, Jalan Legian, Kute, dan Jimbaran berubah jadi lautan manusia. Lebih dari 200 nyawa melayang. Dan kebanyakan dari mereka itu Sobat Jiwa adalah wisatawan asing yang sedang mencari ketenangan di pulau ini. Dalam sekejap, Bali mati suri. Tingkat hunian hotel langsung turun drastis, jalanan sepi, dan ketakutan yang sangat mencekam. Dan itu semuanya terasa di seluruh negeri. Dunia internasional sempat mencoret Bali dari daftar aman untuk dikunjungi. Nah, tapi di situ ada satu hal yang aneh. Kalau misalnya kalian mau sadar dan cari tahu nih Sobat Jiwa, di saat yang bersamaan, Amerika malah terus melanjutkan investasi modalnya di Indonesia. Sekali lagi, Bali menunjukkan ketahanannya yang luar biasa saat itu. Lewat solidaritas lokal, upacara pembersihan spiritual massal yang dilakukan di Penataran Agung, dan juga kerja keras memulihkan keamanan, pariwisata Bali perlahan-lahan mulai bangkit kembali. Tapi itu pun belum selesai. Lanjut di tahun 2020, datang gelombang krisis baru, yaitu COVID-19. Perbatasan ditutup, dan ekonomi lumpuh total dalam hitungan minggu. Hotel pada kosong, pemandu wisata pada kehilangan penghasilan. Orang-orang yang sawahnya sudah berubah jadi villa itu nggak punya jalan lagi buat mundur. Tapi Bali tetap bisa bertahan. Dan setelah COVID mereda, tiba-tiba Canggu dan Ubud dipenuhi oleh coworking space. Bulan Januari sampai November tahun 2023 aja Sobat Jiwa, itu turis asing melonjak 168%. Ekonominya hidup lagi, bahkan lebih ramai dari sebelum pandemi. Tapi di situ, lagi-lagi ada sesuatu yang janggal. Di balik cerita Bali yang selalu bangkit, ada sesuatu yang hilang. Data Badan Pertanahan Nasional menunjukkan dari tahun 2019 sampai tahun 2024, Bali kehilangan 6.521 hektar sawah cuma dalam waktu 5 tahun. Dan kalau terus begini, 10 tahun lagi ke depan, bisa-bisa Bali nggak akan punya sawah sama sekali. Sawah yang hilang bikin sistem subak kehilangan fungsinya. Kayak di Jatiluwih misalnya. Petani mulai merasakan krisis air. Sistem subak yang sudah diwariskan setara turun-temurun dari leluhur, itu mulai rusak. Belum lagi krisis air yang terjadi di Bali Selatan, akibat banyaknya villa dan juga hotel yang dibangun secara terus-menerus. Dan puncaknya akhir tahun 2025, di mana terjadi hujan ekstrim dan itu membuat banjir besar di mana-mana karena tanah sudah berubah jadi beton dan kehilangan kemampuan dalam menyerap air. Dan sekarang, di tahun 2026 ini, di saat Bali mati-matian mencegah alih fungsi lahan karena daya dukung pulau ini sudah di ujung tanduk, pemerintah pusat justru mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII pada 21 Juli 2026 kemarin. Tujuannya apa? Balik lagi, mengatasnamakan menarik modal asing untuk masuk ke Indonesia. Dari mulai masa kolonial, era pasca penggulingan Soekarno, bom Bali, COVID, dan terakhir ada PFII di tahun 2026 ini,
Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini? Dan siapa yang cuman kebagian jadi penonton di tanah mereka sendiri? Sobat Jiwa, kalau tadi kita ngomongin sawah yang berubah jadi beton, sekarang kita mau masuk ke ruang yang jauh lebih dalam. Siapa sih sebenarnya yang punya kendali atas tanah Bali? Secara hukum memang ya, orang asing itu nggak bisa punya hak milik penuh di Indonesia. Tapi faktanya di lapangan, celah itu gampang banget diakali lewat skema nomini, yaitu meminjam nama warga lokal. Padahal yang mengontrol dan juga menikmati hasilnya adalah pihak asing. Gubernur Bali bahkan sempat mengungkap pola lain yang jauh lebih parah Sobat Jiwa, yaitu pernikahan campur. Warga asing menikahi warga lokal untuk mengalihkan aset, kemudian bercerai. Nah, begitu hal itu terjadi, tanahnya sudah berpindah tangan selamanya. Pemerintah daerah sebenarnya sudah mencoba untuk bergerak. 6 kabupaten di Bali, yaitu Tabanan, Jemberana, Buleleng, Bangli, Karangasem, dan juga Kelungkung, itu sepakat menahan izin hotel dan restoran baru. Tapi coba kamu perhatikan satu detail yang sangat aneh. Kabupaten Badung, titik paling panas yang paling diincar investor, justru dikecualikan. Bingung nggak sih? Dan di tengah semua masalah yang terjadi, datanglah gelombang tekanan dari Undang-Undang Pusat Finansial Internasional yang tadi. Dan dampaknya bukan cuma soal status tanah di atas kertas, Sobat Jiwa. Ini sudah merambah ke ruang-ruang yang paling sakral. Ada ya satu kasus di mana kawasan ekonomi khusus, nah di sana pariwisatanya justru membatasi akses warga lokal dan juga pemangku adat yang ingin bersembahyang di pura-pura yang ada di dalam kawasannya. Bahkan ada 6 pura yang aksesnya dipersulit atau dibatasi. Gila nggak? Di tanah leluhur kita sendiri, kita harus minta izin atau diatur ketat hanya buat sekedar datang bersembahyang. Demi mengamankan kenyamanan eksklusif para investor. Dan balik lagi ya, sebenarnya investasi asing itu nggak semuanya jahat. Dengan catatan, kalau dikelola dengan jujur dan benar. Nah, bahkan itu malah bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga daya saing Bali di kancah global. Tapi masalahnya Sobat Jiwa, terlalu banyak celah hukum yang dibiarkan dan belum lagi di badan pemerintahan kita banyak sekali preman dan juga tukang palaknya. Akhirnya apa? Warga Bali kehilangan ruang untuk menentukan nasibnya sendiri. Desa adat di Bali lewat awik-awik dan juga tradisi subak sebenarnya punya cara sendiri ya untuk menjaga keseimbangan ruang hidup. Tapi begitu pemerintah pusat turun tangan demi keuntungan modal, suara masyarakat adat itu sudah sangat gampang untuk ditenggelamkan. Kalau pada akhirnya yang diutamakan cuma investor dan juga pemilik modal, maka apa yang sedang terjadi di Bali saat ini bukan lagi globalisasi yang sehat. Ini cuma bentuk penjajahan baru yang sengaja dibungkus dengan bahasa kemajuan dan pembangunan. Jujur Sobat Jiwa, ini bikin emosi saya sebenarnya campur aduk. Karena bagi saya pribadi, Bali adalah salah satu jejak otentik Nusantara yang perlu kita jaga sama-sama. Nah, sekarang kita balik lagi ke tujuan awal dari video ini dibuat. Gimana caranya kita menyikapi semua ini? Kita bahas di chapter berikut. Sobat Jiwa, jauh sebelum Bali jadi pusat pariwisata dunia, masyarakat Bali sebenarnya sudah punya pedoman hidup yang mengakar dalam, bernama Trihita Karana, yaitu 3 penyebab kesejahteraan. Nah, konsep ini berdiri di atas 3 pilar yang tidak bisa dipisahkan. Pertama adalah parahyangan, yaitu menjaga hubungan harmonis manusia dengan Sang Pencipta. Kedua adalah pawongan, hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah palemahan, hubungan harmonis manusia dengan alam semesta tempat mereka berpijak. Ketiga ini sebenarnya saling mengunci satu sama lain. Dan contoh paling nyatanya kita bisa lihat pada sistem irigasi subak yang ada di Bali ini. Subak bukan lagi sekedar saluran teknis untuk mengairi sawah, tapi merupakan wujud utuh dari Trihita Karana. Di sana ada ritual doa, ada keadilan dalam membagi air, dan ada rasa hormat yang mendalam pada alam semesta. Tapi coba kita cek fakta yang terjadi saat ini di Bali. Palemahannya sudah menghilang ketika sawah-sawah berubah menjadi beton villa dan banjir besar melanda, karena tanah sudah kehilangan kemampuan dalam menyerap air. Pawongan juga ikut retak ketika celah hukum seperti skema nomini dan pernikahan palsu dipakai untuk merebut tanah dari warga lokal. Dan akhirnya, parahyangan pun tergerus ketika pura dari para leluhur
kehilangan konteks sakralnya. Karena alam dan desa di sekitarnya sudah berubah menjadi kawasan komersial. Apa yang terjadi di Bali saat ini bukan cuma sekedar krisis lingkungan, bukan juga masalah hukum pertanahan. Ini adalah krisis keseimbangan. Dan jujur aja Sobat Jiwa, ini bukan cuma cerita tentang Bali. Ini adalah cermin bagi kita semua sebagai manusia modern yang hidup di Nusantara. Berapa banyak dari kita yang hidupnya mengorbankan pelemahan, mengabaikan kesehatan tubuh, kelemahan fisik, dan juga kehilangan waktu istirahat, demi hanya bertahan hidup. Berapa banyak juga dari kita yang mengorbankan pawongan, mengorbankan waktu bersama keluarga, dan hubungan yang tulus dengan orang-orang terdekat, demi mengejar gengsi di sosial media. Dan berapa banyak dari kita yang akhirnya kehilangan parahyangan, kehilangan momen tenang untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Karena hidup kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Apa yang terjadi di Bali sebenarnya ujian buat kita semua, dalam skala yang sangat besar dan juga nyata. Yaitu, apakah kita bisa membersamai kemajuan dengan tetap memiliki keseimbangan hidup. Karena bagi saya pribadi, kemajuan yang pesat harus diimbangi dengan keseimbangan Trihita Karana yang lebih kokoh. Nah, buat Sobat Jiwa yang khususnya warga Bali, coba ya kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Nah, supaya hal ini bisa menambah wawasan juga untuk Sobat Jiwa kita yang lainnya, yang ada di luar Bali. Disinilah Sobat Jiwa, saya pengen mengajak kalian semua untuk bisa selalu meningkatkan level kesadaran. Nah, bagi Sobat Jiwa yang ingin meningkatkan level kesadaran di tengah kekisruhan era modern ini, kamu bisa klik video ini atau juga klik linknya yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Oh ya Sobat Jiwa, satu lagi nih, mumpung saya ingat ya. Saya juga mau shout out untuk siapapun yang sudah bikin Instagram Cerita Hindu. Nama akunnya @cerita_Hindu. Jujur Sobat Jiwa, saya senang banget lihat orang Bali sekreatif ini dalam menceritakan ajaran-ajaran kebaikan. Saya bukan pemeluk agama Hindu, tapi saya banyak belajar dari konten-konten yang ada di dalamnya. Bahkan saya liatin itu ke anak-anak saya, karena pelajaran hidupnya benar-benar luar biasa. Nah, buat Sobat Jiwa yang belum follow, wajib untuk follow akun ini. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjut ke chapter terakhir. Sobat Jiwa, kalau kamu nonton video ini sampai di detik ini, nah wajar banget kalau mungkin ada perasaan berat yang terbawa. Tapi perlu diingat, Trihita Karana ada bukan untuk melarang kita maju. Justru Trihita Karana itu ada sebagai fondasi agar kita bisa membawa Bali menjadi semakin maju dan kita nggak gampang runtuh karena fondasinya sudah kuat. Kita mungkin nggak punya kuasa penuh atas semua kebijakan dari pemerintah pusat. Tapi Sobat Jiwa, kita bisa mulai tata ulang keseimbangan ini dari diri kita sendiri. Coba deh sekali jauhin handphone untuk sesaat dan mulai ngobrol lebih tulus dengan orang-orang yang kamu sayang. Terus kasih ruang jeda untuk diri sendiri bisa hening, walaupun cuma sebentar. Dan yang paling penting, coba lebih terkoneksi ke Sang Hyang Widi di setiap persembahyangan. Karena atas karunia-Nya, Bali diberikan keberlimpahan alam dan juga budaya yang bahkan jarang ditemukan di tempat lain di Nusantara. Saya buat video ini Sobat Jiwa atas dasar rasa sayang saya pada Bali. Nah, kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan juga mohon dimaklumkan. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita jalani akan membuat kita menjadi versi yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.